Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Adikep Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam tangguh. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan untuk tata tertib ya. Tata tertib kalau saudara mau ujian kompetensi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu, tapi sebelumnya saudara di briefing dulu, diberi penjelasan dulu oleh pengawas pusat. Nah, untuk penjelasan ini kurang lebihnya sama seperti yang dijelaskan Bu Hati ini. Kurang lebihnya hampir sama ya. Jadi pada tahun ini untuk uji kompetensi itu belum exit exam ya. Jadi exit exam itu diberlakukan pada tahun 2021. Apa artinya exit exam? Artinya exit exam itu bahwa untuk ujian kompetensi dilaksanakan sebelum mahasiswa di yudisium. Kalau ini kan saudara sudah di yudisium, sudah di wisuda ya? Iya. Bu. Ya. Nah, untuk tahun depan exit exam berlaku itu mahasiswa sebelum di yudisium dilakukan uji kompetensi dulu. Jadi uji kompetensi dilakukan sebelum yudisium. Kalau nanti tidak lulus ya tidak di yudisium gitu ya. Bedanya dengan yang sekarang gitu. Nah, untuk itu perlu saudara pahami tata tertib. Jadi nanti ada beberapa tata tertib karena ini masih pandemi COVID sehingga untuk pelaksanaan uji kompetensi itu untuk briefing peserta itu dilakukan secara daring. Kalau biasanya kan tatap muka langsung ya. Nah, kalau ini nanti saudara hari Jumat itu dilakukan untuk briefing peserta. Nah, salah satunya nanti saudara pertama adalah saudara harus memahami ketentuan umum, prosedur kesehatan. Jadi saudara kalau dari rumah itu pakai masker, itu nanti kalau sudah sampai di tempat lokasi ujian, nanti maskernya sudah diganti masker yang dari panitia ujian. Jadi nanti saudara ujian itu mendapatkan masker dari panitia sama handscoon. Kemudian memahami ketentuan uji kompetensi secara nasional, kemudian memahami tata tertib pelaksanaan uji kompetensi nasional, dan memahami panduan penggunaan untuk tata cara nanti saudara masuk di dalam ujian tersebut. Nah, kalau dilihat dari waktunya, besok saudara itu ada D3, ada D4, ada pendidikan profesi, dan ada beberapa profesi lain ya. Contohnya keseling, fisioterapi, dan sebagainya. Jadi November ini memang bermacam-macam profesi ya, tapi yang NES sudah duluan. Pelaksanaannya besok itu tanggal berapa? 7 dan 7. Ada yang 7, ada yang 8, Bu. 8. Iya, ada 7, 8 sampai 9 ya, ada yang sampai hari Senin.
Kemudian untuk karena sesinya itu ada sesi ganjil ya dan sesi genap, itu satu hari itu dilaksanakan 2 sesi. Saudara nanti tempatnya di mana ini rata-rata? Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kampus C. Oh, keperawatan ya. Keperawatan kampus C sama di Universitas Muhammadiyah ya, Surabaya. Jadi nanti kalau sesi ganjil itu biasanya ya dilaksanakan jam 8.30 sampai 11.30. Kalau yang genap baru jam 1 sampai jam 4 kalau yang genap ya. Karena di situ nanti antara sesi ganjil dan sesi genap itu ada karantina. Apa artinya karantina? Karantina itu gelombang sesi 1 dengan sesi 2 tidak boleh ketemu. Sehingga saudara dikarantina dulu. Nanti kalau yang misalkan saudara sesi ganjil ya, itu yang sesi genap ya, itu saudara masuk sesi genap dimasukkan, jadi saudara pulang baru dimasukkan, jadi nggak ketemu, nggak bertatapan gitu ya. Nah ini briefing untuk yang uji kompetensi ini wajib diikuti seluruh peserta uji kompetensi secara daring. Jadi besok saudara itu wajib untuk ikut walaupun secara daring. Lah, buktinya kalau saudara itu ikut, saudara pada saat seperti ini kan besok itu daringnya pakai Zoom kayaknya ya. Itu saudara seperti ini saudara screenshot. Kemudian pada saat nanti hari Sabtu itu saudara ujian atau hari Minggunya saudara ujian, screenshot yang di HP itu ditunjukkan ke pengawas lokalnya. Jadi saudara bukti bahwa saudara ikut briefing. Ya, jangan lupa ya. Halo? Nggih, Bu. Iya. Siap. Jangan lupa di screenshot ya. Kemudian ketentuan umum peserta harus menjaga kesehatan atau imunitas. Maksudnya apa? Sebelum saudara ujian, saudara harus makan dulu, ya, sarapan dulu. Kalau yang sesi pagi, kalau yang sesi siang, saudara harus makan dulu karena saudara mau tanding ini ya, mau kerja keras ya supaya saudara kuat. Makan atau sarapan pagi ya ini sebelum berangkat tolong itu diperhatikan, kemudian tidak mampir kemana-mana ya. Jadi saudara dari rumah itu langsung ke tempat ujian, tidak boleh mampir-mampir. Kemudian kalau pulang juga begitu, dari kampus atau tempat TUK saudara langsung pulang, tidak boleh mampir-mampir juga. Kemudian tidak berkerumun selama di lokasi. Misalkan nanti saudara ketemu teman-temannya harus tetap menjalankan protokol kesehatan yaitu physical distancing, pakai masker, ya. Kemudian cuci tangan, bawa hand sanitizer. Segera setelah sampai di rumah saudara ganti pakaian, mandi, baru ketemu keluarga yang lain. Kemudian setiap peserta harus saudara membawa kartu ujian. Ya. Ini dikirim oleh admin prodi. Sudah dapat belum? Sudah, Bu. Bu. Sudah, alhamdulillah sudah. Nggak ada yang ini ya, yang salah atau apa namanya atau ini tempatnya sudah betul semua. Insya Allah sudah. Ya, insya Allah. Kalau sudah punya kartu ujian, tolong pada saat ujian saudara jangan lupa membawa
identitas. Nah, identitas itu bisa saudara pakai KTP, SIM atau paspor. Ya, tolong itu jangan lupa identitasnya ya. Kemudian saudara juga wajib membawa bukti briefing bahwa saudara ikut briefing. Gambarnya saat mengikuti briefing, makanya di screenshot jangan lupa ya. Halo? Ya, di screenshot. Bagi yang memiliki kendala ya, misalkan jaringannya jelek, itu saudara bisa mengikuti briefing itu untuk materinya bisa diambil di webnya UKNAKES. Ya, UKNAKES. Untuk ketentuan khusus bahwa peserta pada saat sampai di tempat lokasi harus cuci tangan dengan sabun, menggunakan air mengalir, atau kalau ini setidaknya saudara setelah cuci tangan tetap menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruangan untuk TUK, karantina ujian. Ya. Kemudian mengganti masker yang dari rumah dengan masker yang diberikan oleh panitia. Jadi saudara nanti masuk juga dicek untuk suhu, ya. Kemudian juga ada detektor kalau saudara nanti barangkali bawa jam atau apa, itu akan terdeteksi di situ. Kemudian saudara diberikan sarung tangan setelah cuci tangan, saudara nanti diberikan sarung tangan. Setelah ujian, sarung tangan dan masker itu dibuang di tempat sampah. Baru ganti masker saudara yang tadi. Kemudian pemeriksaan suhu tadi ya, peserta yang dalam kondisi sakit dan pengecekan termogan itu 37,5, 2 kali pengukuran masih tetap, maka nanti dipertimbangkan untuk bisa ikut ujian atau tidak. Kemudian pemeriksaan peserta sebelum masuk menggunakan metal detektor. Jadi saudara, selama ujian tidak perlu membawa barang-barang yang berharga. Karena nanti kalau saudara membawa barang-barang yang berharga, kalau ada kehilangan, panitia tidak tanggung jawab. Sehingga tidak, ya, barang-barang yang tidak perlu tidak usah dibawa. Jam tangan juga tidak perlu karena saudara sudah nanti di komputernya sudah ada waktu, ya, menunjukkan waktu di pojokan komputer itu ada. Jadi saudara tidak perlu membawa barang-barang yang berharga. Kemudian untuk pelaksanaan ujian itu sendiri, bahwa peserta itu diharapkan hadir 90 menit sebelum waktu ujian. Hitung kalau jam 8.30 berarti saudara hadir jam berapa? Jam 7 ya? Jam 7. Ya, jam 7 untuk adaptasi lingkungan karena saudara belum tahu tempat-tempatnya. Jangan sampai ketinggalan. Itu lebih baik menunggu di lokasi. Ya. Peserta untuk di ruang ujian itu 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. Jadi nanti kalau waktunya ujian itu saudara jam 8.30 berarti saudara dimasukkan ke tempat ujian jam berapa? Jam 8 saudara masuk. Ujian akan dilaksanakan selama 180 menit berturut-turut tanpa jeda. Itu yang untuk D3 ya. Karena soalnya 180 sehingga 180 menit.
Kalau yang profesi itu 200 unit karena soalnya 200. Nah, di sini karena tidak ada sistem minus, maka lebih baik semua pertanyaan dijawab. Jangan ada yang kosong, ya. Kalau bisa semua dijawab, jangan sampai ada yang dikosongi. Kemudian selama saudara ujian, tolong tunjukkan profesi saudara. Berpakaian yang rapi, berlengan panjang, rapi, dan bersepatu. Tidak boleh pakai sandal maupun sandal apa itu ya, yang ikatan itu ya. Jadi saudara pakai sepatu. Membawa alat sholat dan keperluan pribadi bila ini diperlukan. Karena sekarang pandemi COVID, jadi jangan sampai nanti mukenahnya gantian sama temennya. Mendingan saudara bawa sendiri dari rumah. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, ya. Kemudian celana jin, kodore, dan yang sempit-sempit. Ya. Jadi berpakaian yang rapi dan sopan. Jangan sampai pakai sandal jepit. Alat komunikasi, seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan ditaruh di dalam tas. Tolong barang-barang ditaruh di dalam tas, ya. Kemudian di situ ada lokernya. Karena saudara masuk ujian itu hanya bawa identitas sama kartu ujian, ya. Sudah nggak ngurek-ngurek lagi, sekarang tinggal ngeklik, sehingga saudara tidak perlu bawa ini apa istilahnya pensil 2B dan sebagainya. Penunjuk waktu akan ada di layar monitor, sehingga peserta tidak perlu membawa atau menggunakan jam tangan. Itu tolong diingat, daripada nanti diambil pengawas atau dititipkan di pengawas, sehingga saudara tidak dibawa pengawas, nanti ngambil lagi nggak praktis, mending tidak usah atau ditaruh di dalam tas, ya. Kemudian tidak perlu membawa buku-buku catatan, ya. Jadi nanti seluruh tas, barang-barang itu semua dikumpulkan di dalam satu tempat atau loker yang sudah disiapkan oleh TUK-nya. Kemudian peserta dihimbau untuk tidak membawa barang berharga, perhiasan dan sebagainya, tidak perlu, ya. Seperlunya aja yang dibawa untuk ujian. Kemudian semua peralatan harus disimpan dalam tas dan dititipkan di ruang penitipan. Kemudian kalau HP dalam kondisi di off, jangan dihidupkan, nanti rame itu kalau bunyi semua. Untuk alat elektronik, ya, ini juga dititipkan semua. Segala risiko yang ditimbulkan karena kehilangan panitia tidak menanggung. Kemudian peserta ujian diperbolehkan membawa obat-obatan pribadi. Kalau pas sedang sakit boleh membawa obat atau inhaler, ya. Kemudian kalau mau minum obat atau bawa minuman, itu minuman yang air putih transparan, tidak boleh teh, ya. Yang gelap-gelap tidak boleh, ya. Kemudian peserta yang kedapatan membawa peralatan di ruang karantina dan ini melanggar ketentuan, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara oleh pengawas pusat. Jadi jangan membawa macam-macam, ya, yang tidak perlu, enggak usah dibawa, ya. Kemudian pelaksanaan ujian
Ini peserta diminta memperhatikan aba-aba petunjuk pengawas. Jadi kalau masuk ya disuruh masuk, tempatnya di mana ya, biasanya suruh berdiri dulu ya, sesuai dengan tempat workstation-nya atau komputernya. Sebelum dipersilakan duduk, saudara jangan sampai duduk. Ini peserta akan dipanggil oleh pengawas biasanya untuk memasuki ruangan ujian itu 30 menit sebelum ujian dimulai. Nah, peserta diminta berdiri di samping ya, di samping workstation-nya atau komputernya. Ya, peserta tidak diperkenankan mengoperasionalkan workstation atau komputernya sebelum ada aba-aba dari pengawas. Peserta dilarang menyentuh layar atau monitor sebelum ada aba-aba, saudara tidak boleh menyentuh apapun. Kemudian peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Jadi saudara kalau mau ke belakang atau apa harus angkat tangan, mau ke toilet harus angkat tangan. Itu menandakan izin ya. Nanti saudara akan diantar ya. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapatkan izin dari pengawas. Biasanya itu bersamaan, karena setelah ujian nanti saudara masih ada waktu untuk ngisi kuesioner. Peserta tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan dengan alasan apapun, terhitung sejak 10 menit sebelum ujian diakhiri. Ya. Ini untuk koreksi soal, misalkan saudara ada soal-soal yang kurang jelas selama ujian berlangsung, itu tidak ada koreksi. Jadi tulis, baca apa adanya di situ. Mungkin saudara hanya angkat tangan bahwa misalkan itu optionnya atau apa itu nanti supaya dicatat di berita acara oleh pengawas. Ini jadi kalau ada apa-apa ini angkat tangan saja ya, supaya nanti ada soal yang kurang apa itu bisa dicatat oleh pengawas saudara. Pelanggaran tata tertib pelaksanaan, peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan oleh pengawas. Jadi misalkan saudara curang, saudara mencatat atau saudara cara apapun, itu pengawas tidak mengingatkan. Tapi saudara akan dicatat di dalam berita acara dan berarti dianggap saudara tidak ikut ujian. Sudah didis. Pelanggaran tata tertib akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis tidak lulus ujian. Jadi tolong betul-betul diperhatikan ya. Kemudian ini peserta yang datang terlambat. Jadi begini, kalau ujian sudah dimulai dengan jalan yaitu sudah login, ya, sudah mulai mengerjakan. Kalau saudara sampai terlambat, saudara tidak diperkenankan mengikuti ujian. Jadi batasnya adalah sampai login. Nah, untuk setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid, walau ada tanda-tanda ragu-ragu. Setelah selesai ujian, Anda berakhir karena waktunya habis, maka dikumpulkan ya, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final ya, walaupun ada tanda ragu-ragu dan sebagainya.
Selama ujian kompetensi berlangsung, pengawas tidak akan jika melakukan pelanggaran tidak akan mengingatkan tadi. Nah, ini yang tidak boleh saudara bawa, ya, baik itu di ruang ujian maupun di ruang karantina. Contohnya ada tablet atau laptop, kalkulator, jam tangan, telepon seluler, alat perekam atau kamera, radio, buku referensi, ya, rokok, korek, ya, makanan, minuman kecuali air putih yang transparan. Nah, ini do and don't. Apa yang saudara boleh dikerjakan dan tidak boleh? Saudara diwajibkan datang tepat waktu, sarapan sebelum pelaksanaan ujian, membawa bukti identitas, membawa kartu peserta ujian, berpakaian sopan dan rapi, bersepatu, memperhatikan ruang ujian. Yang tidak boleh dilakukan adalah lambat, dan sopan, panik bila ada hal-hal yang diketahui, tidak diketahui, meninggalkan ruangan tanpa seizin pengawas, membawa barang-barang tadi yang sudah disebutkan, melanggar tata tertib ujian. Itu yang tidak boleh. Nah, sekarang saudara nanti tampilannya seperti ini, ya. Jadi saudara pada saat masuk, saudara pilih dulu prodi saudara, prodi D3, prodi D4 atau profesi, ya. Itu di layar. Kelihatan enggak ini? Halo? Kelihatan, Bu. Ya, ini perhatikan, besok saudara akan ketemu ini, ya. Kemudian ini untuk saudara nanti ada demo, ya. Demo itu untuk latihan adaptasi komputer, ya. Itu nanti ada password yang sudah diberikan sebelum saudara masuk. Masih ingat kemarin kan saudara ikut tryout, ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Gitu ya? Iya, Bu. Ya, jadi itu ada tata tertib ujian, tolong perhatikan. Kalau setuju saudara klik, berarti saudara menyetujui. Kalau tidak saudara klik, maka nanti saudara dianggap tidak setuju dan tidak ikut ujian. Nah, ini tampilan-tampilan, ya, untuk menjelajah itu ada kurang lebih berapa soal untuk adaptasi itu, ya. Masih ingat ini, ya? Masih, ya? Masih, Bu. Oke, iya. Masih, Bu. Yang perlu saudara perhatikan, saudara tidak perlu bingung, tidak perlu panik. Karena apa? Kalau saudara sudah diajarkan semuanya, pelajaran itu mulai ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, KB, KR, ya, baik itu yang fisiologi maupun yang patologi, maka saudara akan bisa jawab. Tidak mungkin tidak bisa jawab. Saudara sudah lulus semua pelajaran, insya Allah saudara bisa jawab dengan baik. Yang penting saudara harus memperhatikan dari soal-soal yang diberikan atau yang ada di ujian tersebut. Perhatikan, tidak usah panik, tenang. Itu intinya di situ, ya. Kalau saudara panik, sudah gagal, sudah saudara, ya. Ini. Nah, untuk kalau saudara misalkan ragu-ragu, itu juga ada ragu-ragu. Atau saudara boleh mulai dari angka yang kecil dulu atau angka yang besar dulu. Ini tata tertib yang tadi, ya. Kemudian kalau saudara sudah selesai, ya, kalau saudara mau mulai kok selesai.
Itu kalau sudah tadi demo atau adaptasi itu ada beberapa soal ya. Kemudian saudara berikutnya itu saudara akan ujian yang sesungguhnya ya. Itu kalau saudara sudah klik dan pengawas pusat sudah mengaktifasi dan waktunya sudah dimulai, maka saudara mulai ujian. Nah, kalau mulai ujian itu akan ada biru, ini berubah jadi biru. Ya. Tinggal menunggu aba-aba pengawas saja. Ujian dimulai, saudara klik sudah bisa. Klik tombol tersebut untuk memulai ujian setelah ada aba-aba dari pengawas pusat. Tadi saudara sudah mendapatkan pencerahan dari beberapa dosen untuk penguatan, mengingatkan saudara kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Nah itu saudara perhatikan. Saudara kalau misalkan ada pembahasan soal, ada latihan soal, ada apa, tolong perhatikan itu. Karena tidak semuanya semudah itu gitu. Yang penting itu saudara pahami betul bahan-bahan untuk saudara ujian. Masalah nanti soalnya dibolak-balik, kalau saudara nanti misalkan sudah paham betul konsep teori, saudara enggak masalah. Ya. Dan perhatikan betul pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya itu perhatikan betul, karena jawaban-jawabannya, optionnya biasanya betul-betul sangat-sangat hampir sama, hampir sama, homogen sekali, sehingga saudara memilih kadang kesulitan. Yang mana ya yang benar, makanya perhatikan betul untuk clue-clue dari soalnya, vignetnya. Ya, itu ada pertanyaan mungkin yang perlu ditanyakan. Iya Bu, ada. Iya. Itu Bu, tadi itu diutus Bu Dwi tanya, kita perlu rapid test nggak Bu untuk syarat ujiannya? Kalau tidak ada pengumuman repeat, tidak perlu rapid test. Iya. Baik, dari panduan pusat tidak perlu rapid test. Dan di TUK juga tidak mempersyaratkan rapid test. Yang penting betul-betul saudara menjaga protokol kesehatan. Physical distancing, pakai masker, cuci tangan, jangan lupa. Oke? Iya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Siapa yang perlu tanya? Tidak, Bu. Sudah siap tempur ya? Insya Allah. Ya, tolong belajar ya, tolong belajar dari mulai hamil ya, bersalin, kemudian nifas, bayi baru lahir, KB, kesehatan reproduksi ya. Itu tolong untuk program-program yang terkini diperhatikan, kemudian untuk penyakit-penyakit atau penyulit terbanyak ya, kasus-kasus yang paling banyak itu sering keluar itu, kasus-kasus yang paling banyak ya, baik itu yang patologi ya, yang sering itu patologi, kemudian fisiologi. Dan ingat peran saudara adalah bidan. Jangan sampai nanti harusnya dirujuk, tidak dirujuk. Dan perhatikan juga setting dari soal. Misalkan setting itu lokasi, ya.
lokasi pasien yang saudara hadapi ini di mana? Apa itu settingnya di rumah sakit, atau di PMB, atau di masyarakat, atau di keluarga, atau mungkin di puskesmas. Nah, nanti kaitkan dengan peran saudara, ya. Kalau misalkan saudara di PMB, ya, kemudian kalau saudara di rumah sakit. Kalau di rumah sakit berarti banyak peran saudara, peran apa? Kalau di rumah sakit misalkan yang pasien-pasien, kalau pasien kebidanan yang dibawa ke rumah sakit pasien apa? Patologi. Yang patologi, pinter. Yang patologi kebanyakan. Kalau yang fisiologi kan di PMP. Ya. Tapi kalau misalkan ada patologi kemudian di PMP harusnya diapakan? Dirujuk. Ya itu perhatikan betul. Sebelum merujuk harus stabilisasi kondisi pasien. Ingat itu. Jadi merujuk itu jangan nanti cul-culan loh ya. Itu stabilisasi kondisi pasien. Diperhatikan apa perlu diinfus dan sebagainya. Oke, kalau sudah cukup saya akhiri cukup sekian, nggih. Nggih, Bu. Selamat saudara untuk ujian kompetensi ini. Mudah-mudahan nanti saudara lulus semua. Amin. Ya, yang penting belajarnya ya, belajarnya. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.